الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita sampai pada masail ke-7. Al-mas'alatul kabirah, masalah yang besar, perkara yang besar. Anna ibadatallahi la tahsul, bahwa beribadah kepada Allah tidak sah, tidak mendapatkan hasil, illa bil kufri bit-taghut, kecuali dengan cara kafir terhadap taghut. Maka wajib bagi kita kafir terhadap taghut, beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah tetapi tidak kafir, tidak menolak taghut, tidak sah. Allah tidak mau menerima ibadah yang tidak murni. Itulah ibadahnya Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab menyembah Allah, tapi juga menyembah selain Allah. Abu Jahal, Abu Lahab cinta kepada Allah, tapi juga cinta kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Memuliakan Allah, memuliakan juga Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan seterusnya. Jangan sampai kita kaum muslimin mengikuti kelakuan Abu Jahal, Abu Lahab ini. Menyembah Allah juga, menyembah yang lain juga. Memanggil-manggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, memanggil ya Rasul juga. Ya Rasulullah. Berapa banyak saudara kita yang memanggil-manggil Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, dalam nyanyian mereka, dalam munajat mereka, dalam qasidah mereka, syair-syair mereka, ya Rasulullah. Gak ada para sahabat manggil-manggil Rasul, ya Rasulullah, gak ada, kecuali Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah wafat, tidak ada satupun sahabat yang memanggil-manggil ya Rasulullah. Syiah Rafidah lebih parah lagi, bukan Rasul saja yang dipanggil, tapi ya Ali, ya Ali, ya Husain. Kalau kita kaum muslimin kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allah, labbaik Allahumma. Kalau mereka labbaik ya Husain. Itu di ceramah-ceramah mereka sebelum mengawali ceramah, labbaik ya Husain. Subhanallah. Mungkinkah orang seperti ini pantas disebut Islam? Tidak pantas. Sudah bukan orang Islam lagi. Ya. Walillahilhamd, kita patut bersyukur di Indonesia ini, di Jakarta ini, hampir semua firqah, hampir semua organisasi Islam menolak Syiah. Ya, maka tidak perlu kita takut. Karena Indonesia, Jakarta beda dengan Syria, beda dengan Irak. Ya, insyaallah ta'ala. Jadi bukan hanya kaum salaf yang anti Syiah, semuanya barangkali. Ya, maka tidak usah terlalu takut. Ya, terus dakwah, sampaikan kepada kaum muslimin bahayanya Rafidah. Cukup sampai di sini cukup, enggak usah latihan mana, latihan nembak, latihan bela diri buat menghadapi Syiah. Enggak perlu sampai situ.
ya, nggak bakalan berani mereka tahu diri. Ya, cukup bagi kita yang mampu katakan para kaum muslimin kesesatan Syiah ini sudah luar biasa besar. Ya. Fafihi makna qawlihi ta'ala faman yakfur bit-taghut. Inilah yang dimaksud dengan firman Allah, faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur terhadap taghut. Barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah saja, itulah iman yang benar. Maka tidak kufur terhadap taghut sah. Wa daliluhu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa yajtanibut taghut, jauhi taghut. Kemarin sudah kita bahas, taghut itu bukan pemerintah kita ini. Pemerintah kita ini belum tepat dan salah kalau dibilang taghut. Bahwa pemerintah bisa jadi taghut, ya betul. Seperti pemerintah Firaun, pemerintah Namrud, Qarun, pemerintahannya, kekuasaannya Abu Jahal, betul. Apa? Mengajak manusia kepada kekafiran, mengajak manusia kepada kemusyrikan, dan dibunuh, dipenjara kalau tidak mau. Nah, itulah taghut. Adapun pemerintah kita sudah kita bahas kemarin, tidak. Mereka berbuat bid'ah, tapi tidak maksa kita berbuat bid'ah. Sebagian mereka berbuat syirik, kejawen, keris-keris, jimat-jimat, tapi nggak ngajak-ngajak kita. Beda, kalau taghut ngajak. Nah, maka yang lebih tepat dikatakan sebagai taghut adalah tokoh-tokoh agama. Itu lebih tepat. Tokoh-tokoh agama yang mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada syirik, mengajak kepada kufur, itu lebih tepat dibilang taghut, bukan pemerintah kita ini. Ya. Nah, kecuali pemerintah kita ngajak-ngajak kita, maksa kita untuk merayakan maulid, untuk tahlilan, untuk menghidupkan kuburan-kuburan keramat. Taghut ini tidak ya. Mereka berbuat seperti itu kadang-kadang, tapi tidak memaksa kita. Faman 'abada Allah wa lam yakfur bit-taghut, barang siapa yang beribadah menyembah Allah tapi dia tidak kufur terhadap taghut, falaysa bimuwahhidin, dia bukan seorang yang bertauhid. Dia bukan muwahhidin, dia kaum musyrikin. Abu Jahal berharap tadi, karena Abu Jahal berharap menyembah Allah, Abu Jahal berharap cinta kepada Allah, Abu Jahal berharap memuliakan Allah, tapi berbarengan dengan itu memuliakan Tuhan-Tuhan selain Allah, mencintai Lata, Uzza dan seterusnya, dan menjadikan mereka sebagai perantara. ولهذا جعل المؤلف رحمه الله هذه المسألة كبيرة. Oleh karena itu mu'alif siapa? Mu'alif adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Syekh Utsaimin. Kalau Syekh Utsaimin syarih, pensyarahnya, mu'alifnya, penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Menjadikan masalah ini masalah besar, bukan masalah sepele. Walaupun di dalam agama tidak ada yang boleh dibilang sepele. Oh, ini sepele. Masalah musolli, masalah gerak-gerak jari, masalah turun sujud, dengkul dulu, angkat tangan dulu, masalah sepele. Nggak usah dibahas. Betul? Salah. Nggak ada dalam agama ini masalah sepele, remeh, enteng, kulit, nggak ada. Semuanya isi, bahwa ada yang besar, ada yang lebih besar, ada yang terbesar, betul, tapi tidak ada yang kecil, tidak ada yang sepele, tidak ada yang remeh, semuanya penting. Maka para ulama mengatakan sujud sekali lebih baik dari
sujud sekali lebih baik dari dunia seisinya. Kalimat ini tidak berlebihan. Kenapa? Karena dunia seisinya akan kita rasakan selama kita hidup. Mungkin 60 tahun, mungkin 50 tahun, mungkin 40 tahun, nggak sampai ratusan tahun, apalagi ribuan tahun. Tapi sujud sekali akan kita nikmati hasilnya, balasannya, kelezatannya selama-lamanya. Kok selama-lamanya? Iya, surga selama-lamanya. Kalau sholat kita, puasa kita akan kita nikmati dalam waktu 50 abad misalnya, maka akan ada satu waktu di mana kita harus keluar dari surga. Iya loh. Ya, sholat kita, puasa kita akan dibalas oleh Allah. Sholatnya berapa? 1 abad. Puasanya berapa? 2 abad. Hitung. Nanti akan ada waktu di mana kita harus keluar dari surga. Udah selesai, udah dibalas semua. Dari sinilah para ulama menyimpulkan bahwa amal ibadah kita kepada Allah akan dibalas oleh Allah kekal selama-lamanya. Maka jelas tidak ada apa-apanya. Isi dunia ini yang entah ada berapa triliun, berapa miliar triliun, nggak bisa kita hitung, dibanding dengan sujud kita satu kali, bahkan dengan satu kalimat subhanallah, ini kekal selama-lamanya. Kan nggak ada waktu di mana kita harus keluar dari surga, tidak akan ada, ya. Dan tidak ada habis, dan tidak ada mati tidak ada. Mati yang oleh Allah diwujudkan dalam bentuk kambing kibas, Allah telah sembelih. Ketika penduduk surga sudah masuk surga semua, penduduk neraka sudah masuk neraka semua, tidak ada perpindahan dari neraka ke surga, sudah kekal selama-lamanya, Allah mengambil kambing kibas. Inilah kematian, disembelih oleh Allah dengan tangannya yang mulia. Tidak ada kambing kibas lagi, tidak ada kematian lagi. Maka yang di neraka hidup selama-lamanya, yang di surga hidup selama-lamanya, kekal bersama dengan kekekalan Allah. Allah kekal, penduduk surga kekal, penduduk neraka kekal, bersama dengan kekekalan Allah. Apakah berarti kita itu kekal seperti Allah? Itu tidak, karena kita pernah tidak ada, Allah nggak ada, pernah tidak ada. Nggak pernah ada waktu di mana Allah belum ada. Karena yang menciptakan waktu sendiri siapa? Waktu itu diciptakan kan? Di mana ada waktu di mana Allah belum ada? Ya nggak kepikiran, mustahil. Ya, nggak ada Allah ya nggak ada waktu. Karena yang menciptakan waktu adalah Allah. Ya, waktu sekarang kan terdiri dari tahun, bulan, pekan, hari, jam, menit, detik. Itu semua yang menciptakan Allah. Nggak ada Allah, nggak ada waktu. Ya. Nah, yang terbesar di dalam agama ini, walaupun seluruh agama besar, yang terbesar adalah tauhid. Ini yang terbesar. Ilmu terbesar adalah ilmu tauhid. Ada yang lebih dari itu? Tidak. Ilmu wudu besar, ilmu tentang sholat besar, ilmu tentang jihad besar, ilmu di mana Allah berada, ini lebih besar lagi. Ilmu yang mengatakan bahwa Allah cemburu, ini lebih besar. Pokoknya yang menyangkut tentang diri Allah, yang menyangkut tentang nama-nama dan sifat Allah, ini ilmu terbesar. Ya. Masalah sholat, zakat, puasa, haji, jihad, persatuan Islam, segala macam, itu di bawah ini. Maka ayat-ayat, doa-doa yang paling disukai oleh Allah adalah ayat-ayat doa-doa yang berisi tentang sifat-sifat Allah. Apa ayat yang paling besar di dalam Al-Quran? Apa ayat yang paling besar di dalam Al-Quran yang paling dicintai oleh Allah?
ayat kursi. Antum lihat ayat kursi penuh dengan nama Allah, penuh dengan sifat Allah. Ya, antum lihat ayat kursi. Surah paling besar dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah, berisi tentang sifat Allah, nama-nama Allah. Ini jauh lebih besar dari surat Al-Baqarah yang berisi tentang hukum-hukum. Ya. Surat An-Nisa berisi tentang bagaimana hukum waris, istri dapat berapa kalau tidak ada anak, kalau ada anak dapat berapa, suami dapat berapa, kalau tidak ada anak dapat berapa. Nah, itu hal yang besar. Al-Fatihah lebih besar lagi karena berisi tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Maka kesalahan terbesar adalah kesalahan mensifati Allah. Ini bukan main-main. Allah ada di mana-mana. Ini jangan menganggap sepele. Ini kesalahan fatal besar. Karena menyangkut tentang diri Allah. Ketika kita berzina, Allah murka. Kita minum khamar, berjudi, Allah murka. Kita bilang Allah ada di mana-mana, Allah lebih murka. Karena menyangkut tentang diri Allah. Adapun kita berbuat maksiat tidak menyangkut tentang zat Allah, sifat Allah, itu Allah benci. Apalagi kita berbuat kesalahan bersangkut paut dengan zat Allah, maka hati-hati. Mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah ada di hati saya, ini ucapan besar, ini bukan masalah sepele. Bagaimana masalah besar diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran? Ada 7 tempat yang menyatakan bahwa Allah berada di arsy. Diulang-ulang di hadis-hadis Nabi. Bagaimana dibilang masalah kecil? Ya, masalah kecil. Yang penting Islam, yang penting sholat, yang penting tidak menyakiti tetangga. Bahwa Allah ada di mana? Tidak usah kita bahas. Ini menghina Al-Quran, menghina ayat-ayat Allah. Karena ayat yang mengatakan bahwa Allah bersemayam di arsy, ini ilmu terbesar. Maka ketika Nabi ngecek keimanan seorang budak perempuan, yang ditanyakan oleh Nabi apa? Di mana Allah berada? Nggak mungkin Nabi ngecek orang iman atau tidak dengan perkara sepele. Nggak mungkin. Berarti besar. Meyakini Allah ada di mana, itu hal besar, bukan hal sepele. Ya, ternyata Nabi nggak nanya sholat subuh berapa rakaat, sholat maghrib berapa rakaat, enggak. Tata cara wudhu gimana, dia tahu? Enggak. Itu memang tidak boleh kita bilang kecil, itu juga besar. Tapi pertanyaan, di mana Allah berada, ini jauh lebih besar. Maka itu yang keluar dari lisan Nabi. Aina Allah, di mana Allah berada? Bis-sama. Lianna katsiran minal muslimin jahalaha fi zamanihi wa fi zamanina al-an. Karena kebanyakan kaum muslimin enggak paham ini. Di zaman beliau 1800-an enggak paham ini. Sama di zaman kita sekarang ini, zamannya Syekh Utsaimin 1990 ya sampai tahun 2000-an beliau meninggal ya. Sama mayoritas kaum muslimin tidak paham ini. Dikiranya ketika mengatakan Tuhanku Allah, Allah Tuhanku, cukup selesai. Ternyata tidak. Harus ada nafi. Tidak boleh isbat saja, harus ada nafinya. La yajuzu itlaqu syirki aw al-kufri aw al-la'ni ala man fa'ala syai'an min dzalik. Ini pelajaran tambahan. Tidak boleh kita mengucapkan seseorang sebagai musyrik, kafir, mal'un, terlaknat terhadap orang-orang yang melakukan itu semua. Ini yang orang-orang Khawarij, anak-anak muda Khawarij tidak paham di sini. Maka
mereka berbuat keonaran, berbuat ini itu karena nggak paham ini. Bagi mereka, siapa yang berbuat kekufuran berarti kafir, siapa yang berbuat kesyirikan berarti musyrik. Ini kesalahan mereka. Presiden Indonesia ini, umumnya pejabat Indonesia ini banyak melakukan kekufuran, maka mereka bilang kafir. Karena kafir, ya halal ditembak, halal dibom, halal dibunuh, hartanya boleh diambil. Ini kesalahannya di sini. Mereka lupa ketika Mu'adz bin Jabal sujud kepada Nabi, apa kata Nabi? Nabi malah bahas perempuan terhadap suaminya. Nabi nggak bilang, Mu'adz, kamu telah kafir. Sujud kepada manusia, apa kalau nggak kafir? Sujud kepada manusia kafir. Itu dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal sepulang dari Yaman. Karena hampir setiap hari di Yaman, Mu'adz melihat orang-orang Kristen sujud kepada para pendeta, para pastor. Pulang ke Madinah, Mu'adz berisihat, mereka sujud kepada para pendeta, para pastor. Kenapa saya nggak sujud kepada Rasulullah? Ini lebih pantas. Sujud. Apa kata Nabi? Lau kuntu amiran, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada sesama manusia, maka akan aku perintahkan para istri untuk sujud kepada suami. Nabi nggak bahas ini. Mestinya kan, kalau inti sudah kafir Mu'adz, inti kafir, masa sujud kepada manusia? Aku kan manusia, bukan Tuhan. Ayo baca syahadat lagi. Nah, kan jadi Nabi enggak. Nabi sedikit pun tidak memberikan isyarat bahwa Mu'adz telah kafir, padahal perbuatan Mu'adz jelas kafir, sujud kepada manusia. Ini tidak difahami oleh anak-anak muda Khawarij itu. Maka ketika mereka melihat kaum muslimin yang berbuat kufur, langsung dibilang kafir. Berbuat syirik, langsung dibilang musyrik. Karena kafir, karena musyrik, ya halal darahnya. Maka ditembak, di ini, di itu, dan seterusnya. Waliyadzubillah. Dan terjadilah apa yang terjadi. Kita saksikan, ini menunjukkan bahwa kebodohan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kebodohan karena kebodohan mereka. Semangat dalam beragama, ingin taat kepada Allah, tapi tanpa ilmu, tanpa pemahaman yang hak. Akhirnya begitu. Ya, memutahkan. Berbuat syirik ya musyrik, berbuat kufur ya kafir. Ya, karena syirik, kafir itu kan gaib. Seperti tadi, gaib. Beda kan? Ada si fulan pelacur. Kita bilang si fulana pelacur, boleh nggak? Ya boleh, memang pelacur, nggak gaib kan? Memang dia keluar masuk di tempat pelacuran dan dananya begitu. Bahkan dia ngomong sendiri, saya pelacur. Nah, kita bilang si fulan pelacur, nggak masalah, karena memang nggak gaib. Si fulan koruptor, memang jelas koruptor, orang tahu semua. Boleh? Boleh. Bukan dalam rangka menyebar aib, bukan ya. Mengucapkan bahwa si A pelacur, si B penjudi, si C koruptor, si D pemabuk, boleh apa tidak? Boleh, kelihatan. Tapi kalau si A musyrik, ini hati-hati. Si B kafir, hati-hati gaib. Hanya Allah yang tahu. Nah, kecuali jelas Kristen yang kafir, Buddha, Hindu, Konghucu yang kafir, musyrik. Ini kaum muslimin ya bersahadat, kadang-kadang kelihatan ke masjid, sholat berjamaah, walaupun mungkin 3 bulan kelihatan sekali, tetap kita katakan muslim saudara kita. Nggak boleh kita katakan kafir ya. لأن الحكم بذلك في هذه وغيرها له أسباب وله موانع. Karena itu ada asbab, ada penghalang-penghalang seperti Mu'adz tadi, ada penghalangnya kan? Ada sebab-sebabnya. Kita nggak tahu kenapa dia melakukan itu, kenapa dia mengucapkan itu. Ada sesuatu. Dia bilang babi halal, kan ucapan kafir ini. Apakah kita katakan dia telah kafir? Enggak. Mungkin ada sesuatu.
Wala naqulu liman akala riba mal'un. Maka orang yang makan riba diapakan oleh Allah? Orang makan riba disebut apa? Mal'un, terkutuk. Makan riba, akilu riba wa mukilahu wa syai'il haidaihi. Orang yang makan riba, orang yang memberikan riba kepada orang lain, orang yang menjadi saksi, orang yang menulis, semuanya di mal'un, terkutuk, terlaknat. Nah, paman kita pegawai di bank riba, ya. Lalu kita tunjuk, paman saya mal'un, paman saya terkutuk, paman saya terlaknat. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh. Ada asbab, mungkin dia belum tahu, hukumnya nggak tahu. Saya kira antum tidak dari awal, ya. Antum dari SMP, dari SMA sudah tahu bank-bank ini ribawi, ya. Antum tahu setelah ngaji tentu. Hanya saudara kita yang nggak ngaji nggak tahu. Gimana di sana kan orang nggak tahu. Mereka rajin sholat, ada suara azan, mereka ke masjid, habis dari masjid mereka kembali bekerja riba lagi, ngurusin riba lagi, asar ke masjid, sholat ngurusin riba, nggak tahu, nggak paham, ada syubhat. Bagaimana orang seperti ini langsung dikatakan mal'un, terkutuk, terlaknat? Beda dengan orang yang sudah kedatangan hujjah, sudah diterangkan, dia melawan begini begitu, beda. Dan kita nggak tahu kan, maka lebih baik bismillah. Mungkin dia nggak paham, mungkin belum tahu, mungkin ada alasan yang kita tidak tahu, maka cukup tahan lisan kita. Jangan mengatakan mal'un, jangan mengatakan kafir, jangan mengatakan musyrik. Termasuk tidak paham. Nah, tidak paham bisa dijadikan hujjah walaupun jelas musibah. Tidak paham tentang bid'ah, tentang sunnah, musibah. Tidak paham tentang syirik, tauhid, musibah. Ketika tidak paham ini, itulah udur. Itulah udur. Mana tadi? Para sahabat disuruh Nabi menyembelih kambing, kambingnya hadyu, dan mencukur rambut. Mau apa enggak para sahabat? Nggak mau. Ya, nggak mau. Setelah bayar duit, para sahabat nggak mau. Tentu kufur kan? Nabi merintahkan nggak mau, tapi Nabi nggak pernah mengatakan kufur, maksiat. Kenapa? Para sahabat nggak faham. Kok menyembelih hadyu gimana? Tawaf aja belum, sa'i belum, gimana tawaf sa'i? Masuk Mekah aja nggak bisa, dihalang-halangi oleh Abu Sufyan dan bala tentaranya. Gimana? Kan menyembelih hadyu itu dan mencukur rambut itu kan tanda ta'alluq. Selesai ibadah haji, sudah tawaf, sudah sa'i dan seterusnya. Ini tawaf belum, sa'i belum, bahkan masuk Mekah saja nggak bisa. Kok disuruh mencukur rambut? Disuruh menyembelih hadyu? Nggak paham para sahabat, maka nggak ada. Setelah diusulkan oleh salah satu istri Nabi, coba engkau ya Rasul menyembelih hadyu di depan mereka, engkau mencukur rambut di depan mereka. Betul dilakukan oleh Nabi. Nabi menyembelih hadyu di depan para sahabat dan mencukur rambut di depan para sahabat. Seketika para sahabat mengikuti, faham. Tadinya tak paham. Ya, nah, dari sini keluar hukum bahwa orang yang terhalang melakukan haji, terhalang tidak bisa masuk Masjidil Haram karena ada gempa, ada musuh dan seterusnya, sudah pakai pakaian ihram, maka tahallul, ya, sudah selesai haji kita pulang, terhalang gitu, ya, sudah pakai pakaian ihram, sudah masuk umrah. Kalau di Cengkareng belum, ya. Cengkareng ini nggak bisa ke Mekah, pesawat delay berhari-hari, ada masalah, tahallul. Sudah melewati miqat, ya. Allah. Ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan mungkin